Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi menu utama kita di video kali ini adalah hasil dari tim-tim di Liga Eropa tadi malam ya, dimana banyak sekali pertandingan yang sudah digelar tadi malam. Kita langsung saja meluncur ke Liga Inggris dulu, di mana ada hasil mengejutkan yang didapatkan oleh Arsenal, di mana Arsenal yang sebenarnya tampil dengan hampir full tim menjamu Bournemouth, di mana Arsenal secara mengejutkan takluk 1-2, di mana gol dari Arsenal diciptakan oleh Declan Rice dan gol dari Bournemouth diciptakan oleh Evan Nilsson dan Day Hoshen, yang membuat Bournemouth mendapatkan 3 poin dan masih berkesempatan untuk lolos ke zona Eropa ya, Bournemouth. Jadi selamat. Dan buat Arsenal kini terancam oleh Manchester City, di mana selisih dari Arsenal dan City sekarang cuma 3 poin karena Manchester City berhasil menang tipis 1-0 melawan Wolves, di mana gol tunggal diciptakan oleh pemain yang akan hengkang di musim ini, yaitu Kevin De Bruyne. Di mana bisa dibilang ini adalah musim terakhirnya Kevin De Bruyne bersama Manchester City, dan De Bruyne akhir-akhir ini sering sekali dimainkan sejak awal ya, karena sebelumnya De Bruyne ini selalu menjadi cadangan. Whole season di musim ini sebelum De Bruyne memutuskan untuk pergi, itu hampir selalu jadi cadangan. Namun setelah dia memutuskan untuk hengkang, dia ini selalu main sebagai starter. Dan mungkin ini adalah salah satu penghormatan juga ya untuk Manchester City dan juga untuk Kevin De Bruyne sendiri. Katanya De Bruyne akan dibuatkan patung kecil ya. Kemudian di pertandingan lainnya, perang tim papan bawah yang sudah memastikan diri degradasi ya, Leicester melawan Southampton dimenangkan oleh Leicester dengan skor 2-0. Di mana ada kejadian menarik di pertandingan ini, di mana Jamie Vardy juga yang sudah memutuskan untuk hengkang itu meniup peluit wasit ya. Meniup peluit wasit ketika wasitnya itu dalam kondisi cedera. Ini agak lucu ya. Yang lucu itu ada 2, wasit cedera dan juga Jamie Vardy yang meniup peluit. Jadi ya, ini hasil yang tidak merubah apapun. Leicester dan Southampton tetap akan terdegradasi dari Liga Inggris musim ini, digantikan oleh Leeds dan Burnley, yang tadi malam juga ada kejadian dramatis di mana Burnley yang sebenarnya ada di pucuk disalip oleh Leeds di detik-detik akhir, sehingga Leeds United, klubnya Pascal Struijk ya, ini menjadi juara AFL Championship dan lolos ke Liga Inggris. Artinya Pascal Struijk kalau masih bertahan akan main di Liga Inggris. Dan kita lihat ya, apakah PSSI akan mencoba untuk mendekati Pascal Struijk ya, karena ini pemain bagus banget. Dari hasil pertandingan lainnya, Aston Villa berhasil menang 1-0 atas Fulham, dan ini membuat kans Aston Villa untuk lolos ke UCL terbuka kembali setelah sebelumnya Aston Villa sempat terseok-seok. Nah, berkat 3 poin ini Aston Villa kembali membuka peluang, karena kan perebutan UCL ini ketat sekali ya. Ada Arsenal, ada City, ada Newcastle, ada Chelsea, ada Nottingham Forest, ada Aston Villa. 7 tim memperebutkan 4 slot yang tersisa. Jadi we'll see siapa yang akan lolos. Kemudian Everton bertemu dengan Ipswich ya, ini pertandingan juga sudah tidak menentukan ya, dimana hasilnya imbang dengan skor 2 sama. Dan itu dari Liga Inggris ya. Kemudian dari Liga Italia, klubnya Mang Jai, kapten Indonesia Jai Izzes, hampir saja menang. Namun sayang, Jai Izzes melakukan handball ya di kotak penalti yang berbuah penalti untuk Torino dan Bang. Akhirnya Venezia harus menelan pil pahit, hanya bermain imbang dengan Torino dengan skor 1-1, dan ini membuat sebenarnya kans Venezia untuk lolos dari degradasi masih terbuka ya, karena hasil imbang ini. Kemudian Udinese menang 2-1 atas Cagliari. Inter yang hampir tidak menurunkan semua pemain utamanya ya,
menang 1-0 atas Verona yang membuat Inter menempel Napoli di pucuk ya. Napoli masih di pucuk. Sementara Napoli juga menang atas Lecce sehingga perbedaan masih 3 poin. Napoli masih di atas, Inter di bawahnya dengan selisih 3 poin. Napoli menang 1-0 atas Lecce dan memperbesar peluang mereka untuk juara ya. Memperbesar peluang mereka untuk juara, dan klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, Como, kembali membuat hasil yang luar biasa, di mana Como sekarang kan sudah memastikan diri tidak terdegradasi, dan mereka juga sudah tidak mengejar apa-apa Como, karena lolos ke zona Eropa pun sudah tidak bisa. Como menang 1-0 atas Parma dan membuat Como kalau nggak salah masuk 10 besar ya, 10 besar Serie A. We'll see. Jadi good banget untuk tim ini ya, dimana tim ini kan banyak diisi oleh legenda ya, Sergio Roberto, Cesc Fabregas, ada Thierry Henry juga kalau nggak salah di situ. Ya, jadi good luck untuk Como ke depannya. Kemudian dari Liga Spanyol, Barcelona menang dramatis 2-1 atas Real Valladolid. Barcelona juga tidak menurunkan seluruh pemain intinya kecuali Pedri. Pedri dimainkan sejak awal. Kemudian Barcelona tempat tertinggal lewat menghadapi Real Valladolid. Real Valladolid ini tim juru kunci ya. Jadi ini juru kunci melawan peringkat 1. Valladolid sempat unggul terlebih dahulu di babak pertama sebelum di babak kedua Barcelona menurunkan beberapa pemain utamanya dan akhirnya berhasil berbalik unggul lewat Rapinya dan juga Fermin Lopez ya. Dan skor bertahan hingga akhir, skor 2-1. Kelihatan memang Barcelona juga tidak terlalu ngegas di pertandingan kali ini. Ya, ditambah memang kualitas pemain Real Valladolid juga jelek banget gitu ya. Barcelona menguasai pertandingan, tapi ya karena bukan pemain inti yang diturunkan sehingga ya decision making dan segala macam ini kelihatan berbeda jauh gitu ya, sehingga hasilnya pun hanya 2-1. Kemudian Villarreal membuka asa mereka untuk lolos ke UCL setelah menang 4-2 atas Osasuna ya, dan ini Villarreal, Athletic Bilbao dan Real Betis ya masih berpeluang untuk lolos ke UCL ya, masih berpeluang untuk lolos ke UCL. Kemudian Rayo Vallecano menang 1-0 melawan Getafe. Ya ini tidak berubah banyak juga. Rayo kalau nggak salah masih mencoba untuk lolos dari degradasi. Kemudian Alaves menahan imbang Atletico Madrid yang membuat Atletico semakin tertinggal dan kemungkinan besar sudah akan terpental dari persaingan juara ya, karena sudah terlalu jauh dengan Barcelona. Kemudian Valencia yang masih berusaha untuk lolos dari zona degradasi menang 3-2 atas Las Palmas. Ini membuat Valencia menjauh dari zona degradasi gitu ya, dan ya Real Madrid akan bermain malam ini. Itu dari Liga Spanyol, dan ya sedikit mungkin tentang Liga Belanda ya, dimana banyak pemain Indonesia di sana. Klubnya Calvin Verdong, Nijmegen menahan imbang William II ya, dan Nijmegen udah di papan tengah, udah aman aja sebenarnya. Feyenoord menang 4-1 atas Hercules. Groningen pesta gol 6-1 melawan tim juru kunci RKC Waalwijk ya, RKC Waalwijk, dan PSV Eindhoven masih ada harapan untuk juara setelah menang 4-1 atas Fortuna Sittard ya, menang 4-1 atas Fortuna Sittard, sehingga PSV masih berpeluang juga untuk juara meskipun selisihnya udah jauh dengan Ajax ya. Sementara Bayern Munchen di Jerman nyaris saja mengunci gelar juara, tapi sayang ya, di detik-detik akhir mereka harus kebobolan setelah unggul 3-2. Mereka sempat tertinggal 0-2, kemudian berbalik unggul 3-2, namun sayang disamakan di detik-detik akhir sehingga 3-3 dan harus menunda gelar juara mereka. Dan hasil gelar juara akan ditentukan hari ini, di mana Leverkusen akan bermain, dan kalau Leverkusen gagal menang, Munchen sudah dipastikan juara. Oke, itu sekilas tentang sepak bola Eropa tadi malam. See you di video-video berikutnya ya. Bye.